Teks laporan secara bersama-sama dan mandiri ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, maka harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Dengan memahami ciri-ciri teks laporan secara bersama-sama dan mandiri, akan yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik. Terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan akademik memang harus membaca dan menciptakan teks tersebut. Teks laporan secara bersama-sama dan mandiri dapat terwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre mikro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari berbagai genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksposisi, dan diskusi. Untuk membangun teks laporan secara bersama-sama, kalian harus mencermati isi teks, struktur teks, hubungan antara genre makro dan genre mikro, serta ciri-ciri bahasa teks laporan. Pada bagian ini, kalian akan menyusun teks laporan secara bersama-sama. Genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks yang saya sebutkan tadi. Sedangkan genre makro adalah genre kompleks atau teks majemuk, yaitu teks yang berwujud dalam campuran dari berbagai jenis teks. Pada dasarnya, merekonstruksi teks laporan adalah menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dengan mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang sudah ada. Kedua, menyusun teks laporan baru dengan mencontoh teks laporan lain sebagai model. Laporan yang akan disusun meliputi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Dalam menyusun kedua jenis laporan itu, kalian harus mendasarkan diri pada model yang sudah ada. Kalian bisa mencontoh struktur teks, genre mikro yang digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya. Tetapi, pokok persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan berasal dari pemikiran kalian sendiri. Dengan demikian, bentuk laporan yang disusun itu sama dengan bentuk pada model, tetapi isi laporan itu adalah milik kalian sendiri. Kedua tugas tersebut dapat dikerjakan dengan memanfaatkan berbagai bantuan dan fasilitas tersebut. Saya akan menjelaskan tentang membangun teks laporan secara mandiri. Syaratnya adalah kalian harus memahami prinsip-prinsip penyusunan laporan. Untuk membuktikan hal itu, akan diminta untuk membuat rangkuman terhadap suatu bab. Berikut adalah bukti yang bisa ditunjukkan dengan membuat proyek belajar yang menuju pada penyusunan laporan dan dengan menyelesaikan tugas-tugas lain yang relevan. Pertama, membuat rangkuman. Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau membicarakan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Rangkuman dapat pula diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpancar dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Merangkum atau meringkas suatu bacaan bertujuan untuk menguji kemampuan penulis pemula dalam menyatukan pokok-pokok permasalahan sebuah tulisan. Kemudian, menyusun kembali dalam sebuah tulisan yang lebih ringkas. Langkah-langkah membuat sebuah rangkuman yaitu sebagai berikut. Pertama, menandai kata-kata sulit, menggarisbawahi hal-hal yang penting saja. Seperti contohnya, jamu adalah obat tradisional berbahan tumbuhan. Rempah adalah
bumbu masak berasal dari tumbuhan. Lalu, banyak orang yang memanfaatkan tumbuhan sebagai obat. Kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks laporan. Yang dimaksud proyek di sini adalah pekerjaan yang telah dirancang sendiri.